1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Biarlah setiap kita mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan kita. Di tahun yang baru kita terus tinggikan Dia. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, Engkau Tuhan yang memelihara setiap kami sampai selama-lamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan kecaplah. Kecaplah Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari lambaikan tanganmu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. bagimu Tuhan. Yes. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Biarlah di tahun 2021 kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Kami terus ada di dalam hadirat-Mu untuk meninggikan Raja di atas segala raja. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu.
dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami ya Tuhan. Kau pertahanan kami. Yes my Lord. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari berseru pada Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat tanganmu. sumberku, Dia sumber kekuatan kita. Yes Lord Jesus. Haleluya. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Oh, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Biar mulut kami memuji Engkau Tuhan. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau
Biarlah setiap mulut kami terus memuji Engkau. Biarlah mulut kami terus meninggikan Engkau, memasyurkan nama-Mu yang kudus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan-Mu. Mari kita nyatakan sama Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Kau yang layak. Yesus layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Syaralabaya syandaralabu, syaralabayaralabayarala. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Jemaat Tuhan GBI PT Serayon 1D yang sangat saya kasihi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang dari gereja-gereja lain yang mengikuti bersama-sama ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin selalu mengingatkan bahwa tahun 2021 ini Tuhan berikan tema besar bagi gereja kita. Tahun 2021 adalah tahun integritas Tuhan. The year of integrity. Di tahun ini Tuhan ingin setiap kita hidup dalam integritasnya Tuhan. Tuhan rindu setiap kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita berubah dalam kehidupan kita. Dari kehidupan yang tidak baik menjadi baik, dari kehidupan yang tidak benar menjadi benar, dari kehidupan yang kita serupa dengan dunia, kita beralih kepada keserupaan kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Supaya apa? Supaya pada waktu nanti Tuhan datang yang kedua kali, kita semua didapati berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini saya beri judul memperbaiki
mezbah. Sama-sama katakan memperbaiki mezbah. Mezbah yang dimaksud di sini adalah mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan itu berbicara kehidupan intim kita dengan Tuhan. Mezbah Tuhan itu berbicara kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan inilah yang Tuhan inginkan untuk kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita semua membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 17 sampai dengan ke-18. Kita akan melihat satu kisah dari seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa yang bernama Elia, saudara. Nah, kita lihat sama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kisahnya adalah pada waktu itu Elia berhadapan dengan 450 nabi Baal. Dan Tuhan nyatakan kuasanya melalui Elia. Tuhan nyatakan mujizatnya melalui Elia di hadapan 400 nabi Baal ketika Elia membangun mezbah Tuhan. Nah, saya percaya kuasa yang sama, mujizat yang sama juga pasti terjadi atas setiap kehidupan kita ketika kita mulai memperbaiki dan membangun mezbah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita lihat sebentar latar belakangnya dari kisah ini. 1 Raja-Raja 18, 17, 18. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu keadaan orang Israel dalam keadaan yang begitu susah. Keadaan umat Israel dalam keadaan yang begitu sulit. Mereka masuk dalam penderitaan karena terjadi kekeringan yang melanda mereka. Terjadi kesusahan demi kesusahan yang terjadi dalam kerajaan umat Israel pada waktu itu. Kita tahu kisahnya bahwa pada saat itu terjadi yang namanya tidak turun hujan selama 3 tahun lebih, saudara. Dan karena tidak turun hujan sehingga terjadi yang namanya kekeringan demi kekeringan. Saudara, air pada waktu zaman itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena air itu menjadi sumber nutrisi, sumber minuman bagi hewan, ternak mereka, bahkan bagi ladang pertanian mereka. Kita tahu hasil ekonomi dari orang-orang Israel pada waktu itu dari ternak dan dari hasil ladangnya, saudara. Dan karena tidak ada air, karena tidak ada hujan, saudara, sehingga segala sesuatunya menjadi kering. Dan hidup mereka mulai mengalami yang namanya kesusahan. Mari kita tarik sebentar dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dalam tanda petik, kita semua sedang mengalami yang namanya kekeringan. Karena dampak dari COVID-19 ini, kita semua dilanda dengan yang namanya kekeringan. Kesusahan demi kesusahan. Kekeringan dalam hal ekonomi, kekeringan dalam hal usaha, pekerjaan, bisnis, di mana segala sesuatunya sedang tertutup di hari-hari ini. Kesusahan demi kesusahan menimpa kita, saudara. Bahkan kesusahan-kesusahan dalam hal yang lain juga terjadi dalam kehidupan kita. Baik sakit penyakit maupun juga masalah rumah tangga, hubungan suami istri dan lain sebagainya. Dan mari kita lihat kembali dalam kisah ini. Pada waktu itu di ayat yang ke-17-18 ini, Ahab yaitu Raja Israel, dia menyalahkan Elia karena kesusahan yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Tapi Elia kembali menuding Raja Ahab. Elia katakan, bukan saya yang mengakibatkan kesusahan ini, kecelakaan ini, melainkan kamu yang menyebabkan terjadinya kesusahan ini, kekeringan ini. Kenapa? Karena alasannya tepat, saudara. Elia menjelaskan karena Raja Ahab membawa orang Israel untuk meninggalkan Tuhan.
Karena Raja Ahab membawa orang Israel untuk menyembah berhala, menyembah dewa Baal. Dengan kata lain, pada waktu itu saudara, yang menyebabkan kekeringan, yang menyebabkan kesusahan, yang menyebabkan penderitaan bagi orang Israel. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka mulai merobohkan mezbah Tuhan. Mereka tidak lagi berhubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka tidak lagi hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi mereka meninggalkan Tuhan. Dan inilah yang menjadi konsekuensi dari kehidupan kita ketika kita mulai meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada hal-hal yang lain. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Ahab menuding Elia sebagai penyebab kekeringan. Tapi Elia kembali membalas bahwa sesungguhnya kekeringan ini karena dirimu sendiri, yaitu Ahab yang membawa orang-orang Israel menjauh dari Tuhan. Saudara, seringkali dalam hidup ini kita menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan keadaan. Karena kesusahan demi kesusahan, karena penderitaan demi penderitaan. Tetapi yang sesungguhnya lah, semua terjadi karena ada konsekuensi yang kita lakukan. Mari kita periksa hari-hari ini. Mengapa kita bisa hidup dalam kesusahan, penderitaan dan lain sebagainya. Mari kita periksa dalam kehidupan ini. Apa yang salah yang ada dalam diri kita. Ini penting untuk menjadi perenungan kita saudara. Apakah kita setia di hadapan Tuhan dan selalu menyembah Tuhan, intim dengan Tuhan, atau kita mulai meninggalkan Tuhan, atau kita lebih sibuk dengan urusan-urusan kita sendiri yang tanpa kita sadari kita mengalami yang namanya konsekuensinya saudara. Nah pada waktu itu ada sesuatu yang dilakukan oleh Elia untuk memulihkan kembali umat Israel. Nah mari kita lihat saudara di ayatnya yang ke-20. 1 Raja-Raja ayat yang ke-18, ayatnya yang ke-20 saudara. Saya akan bacakan sepenggal-sepenggal ayat supaya nanti kita bisa menangkap makna dari kisahnya. Nah percakapan Elia dan Raja Ahab pada waktu itu dilanjutkan saudara. Ayat yang ke-20, Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini dilanjutkan pada waktu itu. Elia ingin membuktikan mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang hidup, mana Tuhan yang sanggup bertindak atas doa-doa umatnya. Saudara, kita seringkali menganggap kehidupan dunia ini menjanjikan banyak hal. Kita seringkali menganggap tidak perlu melibatkan Tuhan, kita bisa dapat segalanya. Kita bisa dapat apa yang kita inginkan. Tunggu dulu saudara. Kita lihat mana Tuhan yang benar dalam kehidupan kita, yang sanggup bertindak untuk menolong kita dan memberkati setiap kita. Saudara, pada waktu itu Elia menantang 450 nabi Baal. Nabi yang menyembah Tuhan yang lain selain Tuhan kita. Nah 26 mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal jawablah kami. Tetapi tidak ada suara.
Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Saudara, Nabi Baal memanggil Tuhan sesembahannya di luar Tuhan kita. Tetapi tidak ada suara, tidak ada tindakan. Tuhan yang disembah oleh Nabi Baal itu berbicara kekuatan dunia. Itu berbicara kekuatan-kekuatan di luar Tuhan kita. Bukankah hari-hari ini banyak orang dengan segala cara, dengan segala strategi untuk menemukan keuntungan, untuk menemukan keberhasilan, tetapi semuanya tertutup. Banyak orang, bahkan maaf, lebih parah lagi, mencari dukun, mencari paranormal, mencari dewa-dewa yang lain. Tapi apa yang terjadi? Semuanya tertutup. Hari-hari ini kita semua dalam keadaan yang susah, sulit, menderita, saudara. Dalam keadaan kekeringan. Hari-hari ini tidak ada lagi orang yang bisa mengandalkan tabungannya, depositonya, investasinya. Tidak lagi kita bisa pegang itu semua, saudara. Yang kita hanya bisa pegang cuma Tuhan yang hidup. Tuhan Allah Israel. Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Saudara, Tuhan-Tuhan dunia itu bisa tidur. Tuhan-Tuhan dunia itu gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan kita, Alkitab menjelaskan, Allah yang tidak pernah tertidur. Allah yang selalu terjaga untuk memperhatikan dan memelihara setiap kita. Setuju katakan amin, saudara. Saudara, 29. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia, perhatikan baik-baik, memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia bertindak memperbaiki mezbah Tuhan yang selama itu telah diruntuhkan oleh umat Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Untuk kita bisa mendapatkan api Tuhan turun dalam hidup kita. Untuk kita bisa mendapatkan kuasa mujizat Tuhan turun dalam hidup kita. Kita harus singkirkan mezbah Baal lebih dulu dari hidup kita. Dan kita bangun mezbah Tuhan dalam hidup kita. Seringkali pertolongan tidak turun dalam hidup kita. Seringkali mujizat tidak turun dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada mezbah Baal yang tanpa kita sadari, yang masih ada di dalam kehidupan kita. Mezbah Baal itu bicara mezbah duniawi kita. Mezbah Baal itu berbicara mezbah kedagingan kita, mezbah cinta uang, mezbah perselingkuhan, mabuk-mabukan, kejahatan, judi, kekhawatiran, kecemasan, termasuk keegoisan kita, ketidaktaatan kita, hawa nafsu kita, pertengkaran demi pertengkaran, amarah demi amarah. Itulah mezbah Baal dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita membangun mezbah Tuhan dan kita meminta api Tuhan turun dari dalam hidup kita, kita harus robohkan lebih dulu mezbah Baal dalam kehidupan kita. Saudara, ingat baik-baik, api Tuhan tidak akan turun di atas mezbah kehidupan kita kalau masih ada mezbah Baal. Api Tuhan tidak akan turun dalam kehidupan kita kalau masih ada mezbah Baal di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Hari ini, kalau saudara ingin melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kalau saudara ingin melihat janji-janji Tuhan dinyatakan, miracle of miracle, mujizat demi mujizat dinyatakan, kita harus robohkan mezbah Baal dari kehidupan kita.
Dan kita mulai membangun mesbah Tuhan dalam hidup kita. Ingat sekali lagi, mesbah Tuhan itu bicara keintiman dengan Tuhan. Mesbah Tuhan itu berbicara doa, pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Satu kali beberapa waktu yang lalu, saya ada ngobrol-ngobrol dengan seorang sahabat lama saya. Pada waktu itu kami berjumpa bertiga. Saya sendiri, dia bersama istrinya, saudara. Di salah satu tempat usahanya dia. Dan pada waktu itu dia bercerita sama saya, Chris, keadaan usaha saya dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit. Pelanggan hari-hari ini sepi, Chris. Keuntungan menurun dan di waktu yang sama kami kesulitan untuk membayar sewa kontrak ruko untuk usaha ini. Ngobrol, punya ngobrol. Kita coba bicara, dia coba bicara strategi demi strategi. Dia coba bicara sarana-sarana yang sudah dia investasikan dan lain sebagainya. Panjang lebar kita ngobrol. Tapi di akhir giliran saya berbicara, saya tanyakan satu pertanyaan yang sangat sederhana kepada dia. Saya katakan, bagaimana mesbah Tuhan dalam hidup kamu? Bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan? Bagaimana jam doa kamu dengan Tuhan? Lalu dia agak tersenyum sedikit, saudara. Lalu dia berkata, nah itu dia, Chris. Saya ini gak pernah doa. Saya ini gak pernah baca Alkitab. Saya ini gak pernah cari Tuhan. Lalu saya katakan kepada dia, ayo, untuk melihat kemuliaan Tuhan, kamu harus memperbaiki mesbah Tuhan dalam kehidupan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mesbah Tuhan yang kita bangun akan menyebabkan api Tuhan turun, kuasa Tuhan turun dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-31. 1 Raja-Raja 18. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Saudara, langkah awal ketika Elia ingin membangun mesbah. Tadi yang pertama dia robohkan mesbah-mesbah Baal. Dan dia gantikan, mulai membangun dengan mesbah Tuhan. Dan mesbah Tuhan dimulai dengan menyusun 12 batu. Pada waktu itu 12 batu dilambangkan sebagai 12 suku Israel. Berbicara apa? Kesatuan. Bicara unity. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghadirkan kuasa Tuhan, Tuhan ingin kita punya kesatuan hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan ingin kita memiliki unity. Kesatuan hati dimulai dari rumah tangga kita. Suami istri kita, orang tua, anak-anak orang tua, saudara. Dimulai dengan yang namanya mesbah keluarga. Suami istri sepakat berdoa, meminta sesuatu di hadapan Tuhan. Saudara, Matius 18 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara, di dalam kesepakatan, di dalam kesatuan ada pengabulan doa. Di dalam kesepakatan, di dalam kesatuan ada kuasa doa yang dinyatakan. Amin, saudara. Saya katakan kepada sahabat saya pada waktu itu, ayo mulai sekarang suami istri dan anakmu, dia punya anak kecil, doa bersama-sama tiap malam. Cari Tuhan bersama-sama. Baca Alkitab bersama-sama. Dan ketika mereka lakukan ini, waduh, kuasa Tuhan dinyatakan. Lalu kesatuan hati juga, kita mulai melangkah keluar dalam komunitas rohani kita. Dalam gereja kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja kita ada yang namanya persekutuan rohani. Ada yang namanya menara doa online. Ada yang namanya doa Zoom. Ada yang namanya ibadah kul. Nah, ini penting untuk kita juga harus lakukan, saudara.
doa korporat, doa kesatuan, itu akan menyebabkan api Tuhan yang besar dalam hidup kita. Pak Pendeta, bukannya doa sendiri juga bisa? Betul, saya setuju. Doa sendiri pribadi kita dengan Tuhan itu nomor satu, itu penting. Tapi yang kedua, kita juga butuh doa bersama, yaitu korporat, doa korporat. Saudara, gambaran doa korporat itu begini loh saudara. Seperti kayu api. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau satu batang kayu api itu menyala dan menyalanya kecil. Betul ya saudara? Tapi kalau satu batang api ya digabungkan dengan batang api yang lain, kemudian dijadikan satu dalam jumlah yang banyak, maka akan menyebabkan api yang besar seperti api unggun. Nah, saudara pernah lihat api unggun? Nah, seperti itulah kuasa doa dalam kebersamaan, dalam korporat, saudara. Amin. Nah saudara, ini makanya penting kenapa kita juga bukan hanya doa pribadi, tapi kita juga butuh yang namanya doa korporat, doa kesatuan saudara antara umat Tuhan. Ada api yang besar dinyatakan. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dari kesatuan saudara. Setuju, katakan amin saudara. Amin. Nah makanya penting kesatuan hati itu. Nah lalu 12 kayu ini juga saudara, ini berbicara begini. 12 batu kehidupan kita. Nah ini yang harus kita susun, yang harus kita bangun. Nah saya gambarkan bagi saudara 12 batu kehidupan ya. Saudara mari perhatikan baik-baik. Yang pertama, kesucian daripada keduniawian. Artinya apa? Kita harus fokus kepada kekudusan, kesucian dalam hidup kita. Daripada hal-hal yang duniawi saudara. Nah ini batu yang pertama yang harus kita susun. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Fokus kepada kebenaran Tuhan. Lalu yang kedua, batu yang kita susun dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan daripada takut akan manusia. Seringkali kita lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Kita bisa menerjemahkannya masing-masing di rumah. Ayo kita harus lebih takut sama Tuhan daripada manusia saudara. Yang ketiga, ketergantungan total kepada Tuhan daripada kita cenderung mengandalkan diri kita sendiri. Nah ini yang harus kita bangun. Lalu yang keempat, batu dalam kehidupan kita. Penyembahan yang sejati daripada hanya sekedar hiburan. Saudara maaf, dalam tanda petik seringkali kita ikut ibadah dengan tujuan supaya kita dihibur. Bahkan kita lebih cenderung, lebih suka dengan ibadah-ibadah ya yang maaf ya dalam tanda petik yang musiknya hebat, suaranya bagus ya. Terus yang namanya pemimpin pujiannya bisa lebih atraktif dan lain sebagainya. Bukan itu saudara. Tapi bicara penyembahan yang sejati saudara. Walaupun tidak ada musik sekalipun, dia bisa menikmati Tuhan. Setuju, katakan amin. Lalu batu yang kelima, yang berikutnya adalah kematian diri sendiri daripada keakuan kita yang menonjol. Nah, matikan tuh dalam hidup kita sifat-sifat keakuan, ya, kehendak diri kita. Matikan itu, matikan. Tapi mulai bangun yang namanya batu, bahwa hidup ini bukan bicara aku lagi, melainkan kehendak Tuhan. Lalu batu yang keenam yang harus kita bangun, terbeban dalam mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang daripada kita acuh tidak acuh kepada jiwa-jiwa. Saudara, ini penting. Di dalam doa-doa kita, Tuhan ajarkan kita untuk bersyafaat bagi orang-orang lain. Di dalam kehidupan kita, Tuhan ajarkan kita untuk kita lebih memperhatikan orang lain daripada kehidupan kita sendiri. Tuhan ingin hidup kita bisa jadi berkat. Termasuk di dalam mezbah Tuhan. Di dalamnya ada kasih kepada jiwa-jiwa. Setiap malam saya lebih banyak berdoa untuk jiwa-jiwa. Setiap malam saya lebih banyak berdoa untuk orang-orang yang dalam kesusahan, dalam penderitaan, dibandingkan doa-doa keinginan saya sendiri, saudara.
Lalu batu yang berikutnya saudara. Batu yang ketujuh. Kelaparan rohani daripada kepuasan diri sendiri. Nah, di dalam mesbah Tuhan harus ada rasa lapar. Harus ada rasa haus saudara. Ini yang menjadi dasar untuk kita membangun mesbah Tuhan. Berapa banyak orang bangun mesbah Tuhan, doa karena terpaksa. Doa karena dijadwal. Doa karena disuruh-suruh. Tapi kalau saudara ingin mengalami kuasa mesbah Tuhan yang dahsyat, saudara harus didasari dengan rasa lapar, rasa haus, rasa kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Seperti seorang kekasih ingin berjumpa dengan kekasihnya. Amin saudara. Lalu yang berikut yang ke-8. Batu yang harus kita bangun untuk mesbah Tuhan. Dedikasi yang benar dan mengabdi kepada Tuhan daripada setengah hati. Dedikasi itu artinya kesungguhan hidup, kesungguhan hati. Itu yang Tuhan mau untuk kita bangun di dalam mesbah Tuhan daripada setengah hati. Artinya apa? Cari Tuhan sungguh-sungguh saudara. Amin. Jadikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Lalu yang berikutnya, yang ke-9. Batu ketaatan 100%. Daripada tidak taat. Saudara, dalam membangun mesbah Tuhan harus ada ketaatan dalam hidup kita. Ketaatan itu bicara 100%, bukan 99%. Kalau 99% lalu 1%-nya taat, itu bukan taat saudara. Tapi taat itu bicara ketaatan mutlak dalam hidup kita. Lalu batu yang ke-10. Kita harus bisa membenci dosa daripada kompromi dengan dosa. Lalu batu yang ke-11 bicara rendah hati daripada tinggi hati. Saudara, di dalam mesbah Tuhan harus ada kerendahan hati. Jangan lagi ada kesombongan, keangkuhan dalam hidup kita. Seringkali kita masih membawa yang namanya keangkuhan kita. Saudara, kalau saudara intip dengan Tuhan, kerendahan hati itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Dan kerendahan hati itulah yang akan membawa dampak kuasa mesbah Tuhan terjadi dalam hidup kita. Lalu yang terakhir, batu kehidupan yang harus kita bangun. Yang ke-12, jangan lagi egois dalam hidup ini. Artinya apa? Jangan lagi ketika kita membangun mesbah Tuhan, yang menjadi utama adalah keinginan-keinginan kita, permohonan-permohonan kita, doa-doa kita dan lain sebagainya. Tinggalkan itu semua. Tuhan bukannya tidak boleh kita minta keinginan kita kepada Tuhan. Boleh saudara, boleh. Boleh. Tapi itu bukan menjadi yang utama. Dalam doa saya setiap malam, nomor 1, saya tuh ada beberapa list doa. 1, 2, 3, 4, 5 itu bicara kehendak Tuhan. Saya doa buat bangsa, pemerintah, saya doa buat pemimpin-pemimpin rohani, saya doa buat jemaat-jemaat Tuhan di gereja yang saya gembalakan. Saya doakan juga orang-orang yang dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, baik di gereja sendiri maupun gereja-gereja yang lain yang mereka titip doa sama saya. Lalu yang terakhir, saya baru doa untuk keinginan saya. List keinginan saya tempatnya paling akhir. Dan itu pun saya percaya Tuhan pasti akan jawab doa kita ketika kita lebih dulu mendahulukan kepentingan Tuhan, kebutuhan Tuhan. Saudara nanti baca dalam kisah Ayub. Salah satu kunci Ayub dipulihkan Tuhan setelah Ayub berdoa bagi orang lain. Setelah Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Amin. Mesbah Tuhan berbicara kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Lalu yang bagian berikutnya saudara. Ayat 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ayat 34 ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air
mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Saudara yang dikasihi Tuhan, mezbah Tuhan yang dibangun oleh Elia. Pada waktu itu ketika 12 batu sudah disusun, lalu dibikin satu celah seperti parit. Lalu Elia katakan, isi 4 buyung air. Isi berulang-ulang. Dan sekeliling mezbah itu penuh dengan air, saudara. Dalam jumlah yang banyak. Saudara dengar baik-baik, pada waktu itu air adalah sesuatu yang paling penting, yang sangat penting yang mereka butuhkan. Kenapa? Mereka sedang dalam keadaan kekeringan. Ingat baik-baik tadi latar belakangnya. Orang Israel dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan kesusahan air. Tapi hari itu Elia sengaja untuk menaruh air di sekeliling mezbah dengan jumlah yang banyak. Dalam tanda petik seolah-olah Elia membuang-buang air, saudara. Saudara, itu bukan membuang-buang air, tapi itu berbicara korban. Dalam membangun mezbah Tuhan harus ada korban. Seringkali kita datang, saudara, di hadapan Tuhan, kita tidak membawa korban. Korban itu bicara ucapan syukur. Dan ucapan syukur itu bukan cuma bicara sesuatu yang baik, tapi bicara sesuatu yang tidak baik yang kita alami tetapi kita masih bisa mengucap syukur. Itulah korban. Dalam keadaan kita dikecewakan, dalam keadaan kita disakiti, lalu kita tetap berdoa, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap memuji Tuhan dalam mezbah Tuhan, itulah korban. Dalam keadaan kita dikhianati, dalam keadaan kita dijatuhkan, dalam keadaan kita keadaan susah, sulit, tapi kita masih tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itulah korban. Amin, saudara. Bahkan saya mau katakan, setiap doa-doa syafaat yang kita naikkan setiap hari itu juga bicara korban. Saudara, kalau cuma doa pribadi itu durasinya biasanya singkat, tapi kalau doa syafaat itu durasinya panjang, saudara. Saya tuh hari-hari ini lebih banyak, durasi jam doanya tuh lebih banyak. Karena saya banyak doain orang-orang, saudara. Dan tahukah saudara, secara manusia juga lelah, secara manusia juga capek, secara manusia juga letih, saudara. Tapi saya belajar satu hal, bahwa apa yang saya lakukan ini adalah korban. Bahkan sekalipun doa-doa keinginan saya belum dijawab Tuhan, tapi saya masih bisa mendoakan orang-orang lain, itulah korban. Dan ingat baik-baik, saudara. Tidak akan ada api kalau tidak ada korban. Amin. Tidak akan ada api kalau tidak ada korban. Dan waktu ada korban yang kita bawa, kita bangun, maka api Tuhan diturunkan atas setiap kita. Setuju katakan api, setuju katakan amin, saudara. Amin. Nah, ayat yang ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38, perhatikan. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika 12 batu sudah disusun, ketika korban sudah kita bawa, lalu yang Elia lakukan adalah berseru kepada nama Tuhan. Saudara, esensi dalam mezbah Tuhan adalah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang harus dinyatakan. Amin, saudara. Dan ingat baik-baik, tujuan dari mezbah Tuhan semua berbicara kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika kita lakukan ini semua seperti yang Elia lakukan, maka api Tuhan turun menyambar korban yang sudah dibawa, dipersembahkan oleh Elia. Dan apa yang terjadi? Mujizat dinyatakan.
Dan semua orang menjadi kaget dan terkejut. Lalu mereka memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tutup. Perhatikan baik-baik. Ketika kita membangun mezbah Tuhan, kita persembahkan seluruhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kekeringan itu berubah menjadi kuasa Tuhan. Kalau saudara perhatikan, setelah api turun, bukan hanya api, tapi beberapa saat kemudian hujan dari langit turun. Saudara baca di pasal yang ke-18. Bagaimana hujan turun selama ini 3,5 tahun tidak pernah turun. Tapi hari itu jadi turun, saudara. Bicara apa? Berkat dinyatakan. Bicara mujizat dinyatakan, saudara. Dan tahukah saudara? Itu semua terjadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat baik-baik. Mezbah Tuhan yang kita bangun untuk kemuliaan Tuhan. Dan api yang turun, hujan yang turun, mujizat yang turun dalam kehidupan kita. Itu adalah untuk kesaksian. Supaya nama Tuhan dimuliakan oleh banyak orang. Amin, saudara. Saya terlalu yakin dan percaya. Hari-hari ini di tengah kesusahan, penderitaan. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain mezbah Tuhan. Karena di dalam mezbah Tuhanlah ada kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhanlah yang akan menyatakan mujizat demi mujizatnya dalam kehidupan kita. Dan ketika mujizat itu terjadi, orang lain melihat bahwa sungguh ada Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Dan mereka memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya percaya di tengah-tengah kesusahan penderitaan ini, inilah kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Inilah kesempatan untuk kita mulai membangun kembali mezbah Tuhan yang selama ini roboh dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang saya lakukan di masa-masa sulit, di masa-masa kesusahan, saya berjuang, saudara, sama seperti saudara semua. Tapi apa yang saya lakukan? Saya lebih lagi menambah jam doa saya. Saya lebih lagi menambah jam pujian penyembahan saya kepada Tuhan. Setiap malam. Jam 12:30 malam sampai jam 2. Saya berlutut, saya berdoa, saya bersyafaat di hadapan Tuhan. Meneteskan air mata. Pagi-pagi saya bangun lagi untuk bangun mezbah Tuhan lagi. Ikut menara doa online, saudara. Kenapa yang terjadi? Saya lihat banyak jawaban-jawaban doa yang Tuhan nyatakan. Saya doakan orang yang terikat narkoba. 1 tahun lebih saya doakan. Dan saya lihat jawaban doa itu dinyatakan. Orang itu bertobat. Saya doakan orang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Yang sudah berbulan-bulan dia tidak dapat pekerjaan. Dan saya doakan kuasa Tuhan dinyatakan. Orang itu beri kabar sama saya. Pak, puji Tuhan, saya dapat pekerjaan, bulan depan saya bisa bekerja. Dan tahukah saudara, untuk kebutuhan saya hari-hari, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Di masa-masa kering, di masa-masa susah, saya selalu mengalami berkat, bahkan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Kenapa? Karena saya memprioritaskan mezbah Tuhan. Saya percaya, usaha, bisnis, pekerjaan saudara, kalau saudara bangun dengan mezbah Tuhan di dalamnya, maka akan ada api Tuhan turun. Akan ada kuasa Tuhan turun, mujizat Tuhan turun, perkenanan Tuhan turun. Sesuatu yang gak masuk akal terjadi di dalam bisnis, pekerjaan dan usaha saudara. Bahkan rumah tangga saudara. Ayo bangkit, suami-suami, istri-istri, anak-anak, bangkit, bangun mezbah doa, bangun mezbah Tuhan, bangun mezbah pujian penyembahan. Supaya api Tuhan dinyatakan. Tundukkan kepala kita. Oralaba sandalaba takaralaba, hikaralaba sandalaba. Bangkitkan anak-anakmu Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan. Di GBI PT Serayon 1D, bahkan di gereja-gereja yang lain. Bangkitkan kami Tuhan. Untuk kami lebih lagi. Untuk membangun mezbah Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami memperbaiki mezbah Tuhan yang selama ini sudah roboh. Yang selama ini sudah rusak ya Tuhan. Seringkali kami bangun mezbah dunia kami Tuhan. Mengandalkan diri sendiri, kami mohon ampun. Tapi biarlah hari ini kami bertobat.
kami mulai mendahulukan Tuhan. Kami mulai membangun mezbah Tuhan. Supaya kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Berkati rumah tangga, keluarga demi keluarga. Yang bekerja diberkati Tuhan, yang usaha diberkati Tuhan. Biarlah mereka tetap melibatkan Tuhan dalam pekerjaan dan usaha mereka dan rumah tangga mereka. Yang sekolah diberkati Tuhan, yang kuliah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa api dari surga, hujan dari surga turun atas anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sampingmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke perkemahanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kekuatan, kemenangan, keberhasilan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku.
bagi keselamatan bangsa.